Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada baiknya berbicara tentang sunnatullah. Sunnatullah itu mempunyai 3 karakter, mempunyai sifat. Apa sunnatullah itu? Sunnatullah itu hukum alam, hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada alam dan kepada manusia. Itu namanya sunnatullah. Istilah lain dari sunnatullah itu adalah takdir. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini, itulah namanya sunnatullah. Jadi kalau takdir itu penekanannya kepada ukuran-ukuran yang tidak berubah. Kalau sunnatullah ini segala macam ukuran, ada yang berubah, ada yang tidak, ada yang tetap, dan harus ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah sama sekali. Itu kalau sunnatullah. Jadi apabila kajian sunnatullah itu ada ayat yang menyatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sifatnya eksak, pasti, eksakta. Eksak artinya pasti. Jadi sunnatullah itu sifatnya pasti. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada pergantian pada sunnatullah, aturan Allah. Apa aturan Allah itu? Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu sunnatullah. Tidak ada yang tidak akan mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, Jokowi mati, semuanya mati, menteri-menteri mati, guru-guru mati, murid-murid mati, anak kecil mati, orang tua mati, semuanya akan pergi menghadap ilahi. Itu sunnatullah. Seluruhnya akan menghadapi mati. Dan itu berlaku seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Di Amerika juga begitu, di Rusia, di Inggris juga begitu. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu sunnatullah. Setiap orang yang belajar, dia akan menjadi pandai. Setiap orang tidak mau belajar, dia akan jadi bodoh. Jadi sunnatullahnya belajarlah dengan baik. Kalau ada nanti orang tanpa belajar bisa pandai sendiri, itu mukjizat, jarang terjadi. Mungkin ada sunnatullah yang lain yang berlaku pada dirinya. Kemudian sunnatullah itu apa dia? Inna ma'al usri yusra. Setiap sudah ada kesempitan, ada kemudahan. Itu sunnatullah itu. Jadi kalau kita sedang berada dalam kesulitan, jangan kecewa. Nanti setelah itu akan ada kebahagiaan. Setelah penderitaan akan ada kebahagiaan. Sunnatullah. Jadi karena itu kita harus yakin, kita pegangi dan jalanilah sunnatullah. Sunnatullah ini kaitannya dengan amal saleh. Bagaimana hubungannya dengan amal saleh? Kapan suatu amal itu dikatakan amal saleh? Amal itu dikatakan saleh apabila iman dijadikan sebagai landasan, sunnatullah sebagai jalan, ridho Allah sebagai tujuan. Itu baru namanya sunnatullah, iman dan amal saleh. Jadi amal saleh itu bagaimana? Amal saleh itu iman sebagai landasan, sunnatullah sebagai jalan, ridho Allah sebagai tujuan. Masya Allah. Itu sunnatullah. Ibu Seripah, apa yang dipahami tentang sunnatullah? Enggak yang dicatat tadi? Enggak yang ada, yang ada tadi. Mana catatan tadi kok Bu? Disembunyiin? Enggak kan ada Pak? Abang ada Pak? Adanya kemari. Aku enggak dapat. Enggak yang dicatat itu. Sunnatullah mempunyai 3 karakter. Eksakta, pasti, objektif, dapat dibuktikan oleh siapapun, konsisten, artinya berlangsung terus-menerus, seperti itu. Apa dia yang bertentangan dengan sunnatullah? Yang bertentangan dengan sunnatullah adalah
LGBT. Karena sudah merupakan sunnatullah bahwa laki-laki cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki. Begitu sunnatullahnya. Yang bertentangan dengan sunnatullah, laki-laki cinta dengan laki-laki, perempuan cinta dengan perempuan, namanya LGBT. Itu bertentangan dengan sunnatullah. Karena dia bertentangan dengan sunnatullah, muncullah penyakit. Ada namanya HIV, ada namanya sipilis, ada namanya gonorea, dan bermacam-macam namanya penyakit kelamin sampai sekarang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter. Penyakit itu tetap ada dan senantiasa ada. Allahu Akbar. Nah, karena itu janganlah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunnatullah. Surat 35 ayat 45. Mana catatan tadi? Tengoklah catatan. Yang mana ketika Enggak, kan kita mau mendalami. ya jangan nak pakai itu. Itu sekaligus, itu otomatis. Nah, coba tengok catatan. Pakai itu. Ya kan enggak nampak. Catatan enggak nampak. Enggak, itu kan ada catatannya. Sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak ada terdapat penyimpangan pada sunnatullah. Mana catatan sunnatullah? Lah aku bawa baju besok baru jangan gini jangan ambil. Baguslah sekarang. Persiapan itu Aku hanya mendongak. dari awal. Persiapan itu dari awal. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati, tidak bisa kita melarikan diri. Itu sudah merupakan sunnatullah. Bagaimana kalau kita tentang sunnatullah ini? Yang hidup nak mati-mati. Penuhlah dunia ini. Manusia semuanya mau makan apa? Karena itu sunnatullah menetapkan yang bernyawa pasti mati. Kebanyakan yang mati itu yang sudah tua-tua. Tapi yang muda-muda ada juga satu-satu. Yang muda-muda, kebanyakan ya tentu yang tua-tua. Hidup, dewasa, tua, dan mati. Begitulah sunnatullah.